perbedaan sistem ekonomi konvensional syariah ini sangat terasa ketika masuk pada ranah keuangan, ya. Ini ketika Undang-Undang 17 yang dibatalkan oleh MK waktu itu membedakan koperasi, ya, koperasi sektor keuangan dan sektor real, ya, bahwa dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa KSP, ya, koperasi simpan pinjam, tidak boleh melaksanakan tidak boleh melakukan investasi, ya, pada sektor real secara langsung, sektor real, ya. Jadi di Undang-Undang 17 tentang perkoperasian waktu itu memisahkan antara usaha sektor keuangan dengan sektor real. Dan waktu itu akhirnya muncul permasalahan ketika koperasi simpan pinjam, ya, simpan pinjam syariah, ya, atau waktu itu 2000 itu sudah KJKS, ya, KJKS. Nah, KJKS ini kan kegiatannya simpan pinjam dan pembiayaan. Nah, kalau tidak bisa melakukan kegiatan investasi pada sektor real, ya, maka yang terjadi hanya CORT, ya, hanya bantuan, karena hubungan keuangan syariah itu tidak terpisahkan dari sektor realnya, berbeda dengan konvensional. Konvensional tidak mau peduli, ya, hasil usaha itu ditentukan bukan pada usaha, ya, produktivitas dari pengembangan uang, ya, tapi langsung nilai tambah atas uang. Nah, sedangkan di sektor keuangan syariah tidak dipisahkan antara sektor real dengan sektor keuangannya, karena uang digunakan untuk mendayagunakan, ya, didayagunakan untuk kegiatan usaha, sehingga nilai tambahnya itu bukan berdasarkan nilai uang, tapi produktivitas dari pemanfaatan uang, ya. Maka dalam regulasi kita mengenal ada bagi hasil, ya, margin, fee, dan bonus. Nah, imbalan ini diperoleh dari manfaat uang, ya, bukan dari nilai tambah langsung dari uang. Nah, aktivitas inilah yang sebenarnya nanti pengaruh dalam perekonomian di masyarakat, terutama lokal, ya. Ketika keuangan konvensional, dia tidak akan peduli sebenarnya keberhasilan para pelaku usaha ini mengembangkan modalnya. Tapi ketika ekonomi syariah sangat bergantung dari kemampuan para pelaku usaha mengembangkan modalnya. Nah, sehingga penerapan ekonomi syariah sebenarnya mendorong perputaran roda ekonomi rakyat, ya. Karena nilai uang bukan ditentukan dari uangnya itu sendiri, tapi produktivitas uangnya. Nah, inilah yang sebenarnya sangat baik, ya, ketika krisis dulu 2089 kemudian 2018, sektor keuangan syariah ini tidak terlalu berpengaruh besar, ya, terhadap guncangannya, ya. Tapi saat ini COVID mempengaruhi seluruh sektor, ya, di syariah dan konvensional. Nah, bagaimana kita memahami misalnya secara mudah bahwa uang di sektor, antara hubungan uang dengan sektor real ini sangat berpengaruh. Dalam praktek seringkali pelaksanaan ekonomi syariah akan sama dengan konvensional, karena semuanya bertumpu pada, ya, ilmu yang memang dipelajari ketika masih di sekolah, gitu, ya. Ketika sekarang menyebut margin, maka kecenderungannya ya sama saja, misalnya marginnya ya dihitung berdasarkan persentase. Nah,
Padahal kalau kita mempelajari praktek, ya, praktek di lapangan yang sebenarnya terjadi, itu mudah, ya, itu mudah bahwa nilai tambah atas barang-barang produksi, ya, barang yang diproduksi, ya, baik misalnya sayuran, ya, buah-buahan, itu ditentukan pada nilai manfaat daripada produk, ya. Sayuran yang dibeli oleh ibu-ibu ketika pagi hari, nilainya, ya, marginnya itu akan lebih tinggi, lebih mahal, ya. Ketika siang hari, maka akan lebih murah. Ketika sore hari, bahkan dijadikan nilai bonus, ya, karena nilainya sudah turun jauh. Nah, juga buah-buahan yang ketika matang pohon harganya lebih mahal dibandingkan buah-buahan yang memang matang dengan dibekap, ya. Nah, ini yang sebenarnya ketika kita memahami bagaimana nilai tambah uang itu dihasilkan, dan banyak hal yang akhirnya kalau kita mempelajari ekonomi syariah secara mudah saja memahaminya, gitu ya, dengan analogi-analogi yang umum, ini akan kita pahami akhirnya bahwa ekonomi syariah itu, ya, benar-benar akan mendorong pertumbuhan dan pergerakan ekonomi sektorial, ya, bukan kesemuan seperti layaknya keuangan konvensional. Dan ekonomi syariah itu cenderung akan memberdayakan masyarakat dan kesejahteraannya, ya, melalui tadi kegiatan bersama di koperasi, ataupun nanti koperasi ketika melakukan pendayagunaan jiswaf. Nah, koperasi dengan mengembangkan badan usaha bersama ini, ya, sesuai syariat Islam, ya, akan mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong sama manusia, sehingga konsep penerapan ekonomi syariah di koperasi itu cenderung, ya, sangat membantu masyarakat. Nah, sehingga saya sangat tertarik, gitu ya, ketika di pemerintahan mendorong, ya, tumbuhnya koperasi syariah di masyarakat. Sekarang ini tahap pertama yang lalu itu kita cenderung mendorong koperasi simpan pinjam, ya, dan pembiayaan syariah. Tapi ketika kemarin Undang-Undang Cipta Kerja, saya berusaha bagaimana menggolkan koperasi syariah yang di dalamnya tidak hanya sektor keuangan tapi juga sektor real. Nah, sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, ya, Cipta Kerja, maka di situ lahirnya kesempatan koperasi yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi koperasi secara umum. Koperasi syariah bisa digunakan untuk mendirikan aktivitas sosial, ya, pendidikan, rumah sakit, ya, kemudian ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, inilah dasar, ya, yang paling awal kita mempelajari bagaimana koperasi syariah. Nah, proses pendirian koperasi syariah sungguhnya sama dengan proses pendirian lembaga-lembaga koperasi lainnya. Nah, mohon maaf di sini materinya masih 20 orang, ya, karena sistem OSS ini untuk pendirian badan hukum kemarin moratorium yang awalnya tanggal 2 Juli ini sudah berlaku lagi, ya, itu mundur, belum ada penetapan waktunya. Tapi sebelumnya ketika penerapan undang-undang ini belum dilaksanakan untuk PSS, saya dengar sudah ada teman-teman yang sudah disetujui pendiriannya dengan 9 orang anggota. Jadi anggota pendiri. Jadi sudah bisa kemudian membentuk, ya, para pendiri ini mengadakan rapat anggota, ya, rapat pendirian, membuat berita acara, ya, menentukan maksud, tujuan, dan lain-lain, kemudian memilih nama koperasi. Nah,
ketika pendirian ini ada yang memang notaris hadir atau nanti notaris hasil rapat pendirian itu dilaporkan ke notaris untuk membentuk akta. Nah, sebelum pembuatan akta, maka koperasi ya, para pendiri ini memesan nama melalui notaris ya untuk memeriksa persetujuan nama dari Kumham. Nah, setelah nama disetujui, diperoleh, baru draft akta disusun kembali oleh notaris. Kemudian notaris mendaftarkan badan hukum koperasi ke Kumham melalui OSS. Nah, nanti keluarlah persetujuan terhadap badan hukum koperasi. Nah, sedangkan dalam kegiatan usaha, maka setelah adanya nomor badan hukum, ya, para pendiri atau melalui notaris itu mengurus perizinan usahanya. Perizinan usaha koperasi diperoleh melalui sistem OSS juga. Nah, di mana pendirian ya badan usaha. Nah, ini kalau badan usahanya sudah konvensional, bisa dari konvensional bisa merubah ke syariah melalui perubahan anggaran dasar koperasi. Namun khusus untuk koperasi ya, koperasi konven, terutama pengaturannya yang simpan pinjam menjadi simpan pinjam biaya syariah, kita mengatur masa tenggang. Jadi sebelum mereka koperasinya berubah ke syariah, diberikan kesempatan 2 tahun untuk mengubah kegiatan usahanya. Ya, karena ketika koperasinya langsung PAD berubah menjadi syariah, maka setiap transaksi ya, transaksi konvensional ya, transaksi yang riba dengan bunga itu tidak bisa lagi diakui sebagai pendapatan. Nah, sehingga banyak koperasi yang waktu awal-awal berlakunya Permen 16 itu mereka bertanya, Pak, kalau aturannya langsung, kemudian kita belum sepenuhnya mengubah akad-akad kita, statusnya gimana, Pak? Nah, sehingga akhirnya muncul bukan lagi menjadi pendapatan, ya dia hanya menjadi, kalau dulu itu transaksi non halal, ya akhirnya ya dia hanya titipan, ya. Nah, ketika itu maka muncul permasalahan kerugian di koperasi, ya, dalam kaitannya dengan keuntungan, ya, yang jadi permasalahan ketika sumber pendanaannya itu dari pihak ketiga. Nah, sehingga dalam Permen 11 2017 dilakukan masa transisi kesempatan 2 tahun sebelum PAD itu dapat mengubah transaksi dan sistem pembukuan, sistem standar operasionalnya, ya, itu diubah menjadi syariah dulu, baru PAD. Nah, sedangkan untuk sektor real juga bisa dilakukan dengan melakukan penghentian produksi, ya, kemudian memilah barang-barang produk ataupun jasa yang memang ketika diproses tidak halal, ya. Nah, ada yang mekanismenya memang memusnahkan barang-barang tersebut atau menjual sebelum dia beralih ke syariah. Nah, kemudian prosesnya hampir sama semua, ya. Mungkin nanti kita diskusi aja kalau detailnya. Nah, ini juga masa di mana proses perubahan konvensional ke syariah untuk jangka waktu 2 tahun dan 1 tahun setelah PAD itu diberikan kesempatan untuk mengubah legalitas, ya, perubahan manajemen, kemudian standar kompetensi. Nah, ini diberikan kesempatan. Nah, Bapak Ibu, terkait kelembagaan organisasi koperasi ini berbeda dengan yang konvensional.
Nah, ketika Undang-Undang 25, perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, ketika pembahasan Undang-Undang Perkoperasian RUU itu, ini perdebatan panjang ketika kita mengusulkan nama koperasi syariah, ya. Karena ketika kita mengusulkan pendefinisian koperasi syariah, maka sama dengan bank misalnya, dianggap bahwa ada bank syariah, ada koperasi, ada bank konvensional, kemudian ada koperasi konvensional, ada koperasi syariah. Ketika dikotominya misalnya konven dengan syariah, maka bawaannya negatif gitu ya. Yang satu riba, yang satu tidak riba. Nah, padahal praktek aktivitasnya tidak hanya sektor keuangan. Dan ketika menyebut koperasi syariah, konotasinya adalah badan hukum. Nah, ini agak berbeda akhirnya. Karena di dalam koperasi, di situ ada langsung aktivitas usaha. Nah, perdebatannya cukup panjang karena kalau koperasi secara internasional itu ya namanya perangkat organisasi, hanya rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketika diusulkan DPS, maka perdebatannya juga apakah nanti di dunia ini akan dikembangkan ya, Islamic Cooperative ini berdiri sendiri ya, karena takutnya waktu itu dekopin, ada dekopin konvensional, ada dekopin syariah. Nah, hal yang paling mendasar ketika saya mendorong keras bahwa DPS ada adalah karena di dalam praktek seringkali waktu itu DPS adalah alat kelengkapan. Kalau dia tidak didorong di undang-undang sebagai perangkat organisasi, maka DPS kedudukannya sebagai alat kelengkapan. Kalau alat kelengkapan boleh ada, boleh tidak. Ketika boleh ada, boleh tidak, ditentukan oleh pengurus, sehingga independensi bagi DPS itu ya diragukan, sehingga pertanggungjawaban DPS atau opininya untuk bisa dieksekusi oleh pengurus ini terbatas, sehingga kita dalam pembahasan peraturan perundang waktu itu Undang-Undang Koperasi 2019 dan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengusulkan ya secara mendasar pengaturan DPS dalam undang-undang dan kemudian pengaturan kegiatan usaha koperasi syariah. Nah, terkait perizinan, ya perizinan di kegiatan koperasi tidak serta-merta ya. Kalau sebelumnya PP 995 bahwa izin usaha simpan pinjam melekat dalam pengesahan badan hukum koperasi, ya, maka di tahun 90-an ini ya pemahaman izin badan hukum ya, pengesahan badan hukum dengan izin usaha itu terpisah. Kalau dulu zaman Orde Baru Pak Harto mungkin koperasi tidak memerlukan perizinan yang lainnya. Sekali koperasi ya udah bisa melakukan aktivitas usaha. Tapi dengan Undang-Undang 23 waktu tentang pemerintahan daerah yang sekarang sudah beberapa kali diubah, maka dipisahkan antara perizinan dengan pengesahan badan hukumnya. Perizinan koperasi ini sebenarnya cukup izin usaha simpan pinjamnya untuk koperasi simpan pinjam dan nanti ada izin usaha sektorilnya. Nah, hambatan dalam perizinan seringkali koperasi ini mengikuti aktivitasnya cuma sering dimintakan misalnya izin lokasi, kemudian izin lingkungan, izin pendirian bangunan. Nah, ini yang seringkali akhirnya menghambat perizinannya. Padahal ketika masuk pada perizinan ini dikaitkan dengan nanti resiko ya. Resiko. Nah, namun ini sepintas saja, nanti silahkan Bapak Ibu
tanyakan ya mungkin ketika memang berpraktek dalam praktek. Nah, kegiatan landasan hukum bagi kegiatan usaha koperasi syariah saat ini apa? Kalau dulu sebelumnya ketika kita masuk Undang-Undang 25 itu tidak ada satupun kata syariah, tapi kita bisa nyantel pada ketentuan bahwa pemerintah itu harus menciptakan iklim yang kondusif, ya mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, dan pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan dan kemudahan dan perlindungan pada koperasi. Sehingga di tahun misalnya dari 1990-an banyak, misalnya sudah banyak berdiri Kopontren dan lain, dan KSP Syariah atau yang lainnya, ini bentuknya yang syariah macam-macam, ya, bentuknya syariah macam-macam, dan itu ditampung sebagai badan hukum, sedangkan badan usahanya belum tertampung. Dan ketika koperasi simbilan pinjam saat ini itu dulu dikenal dengan KJKS, ya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, itu sebenarnya secara legal terpisah dengan simpan pinjam. Ya, ketika KJKS dulu itu masuknya ke jasa bukan ke simpan pinjam. Dan perubahan ketika munculnya Undang-Undang OJK dan Undang-Undang LKM, maka kita mereduksi, ya, karena ketika jasa keuangan kecenderungannya akan masuk ke OJK, tapi teman-teman di gerakan minta ini jangan dialihkan ke OJK dengan Undang-Undang LKM-nya karena size-nya berbeda. Nah, sehingga waktu itu ya kita di kementerian memutuskan ada dua sebenarnya pandangan bahwa BMT itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tentang LKM, ya, nomor 1 tahun 2011, ya. LKM itu masuk pada LKM, tapi kita juga berpandangan bahwa berbeda nih KSP KJKS BMT dulu dengan LKM, karena size-nya BMT LKM itu hanya sampai kabupaten, sedangkan KJKS dulu sudah nasional, ya, dengan anggota jaringan yang ada di setiap daerah, sehingga kita akhirnya memutuskan dia berubah menjadi KSPPS. Nah, dasarnya apa? Dasarnya perdebatan waktu itu adalah bahwa simpan pinjam itu tidak hanya simpan dan pinjam dalam makna yang waktu itu, tapi juga pinjam ini bisa maknanya lain, ya. Karena ketika kita melihat pasal 23, ya, ayat 1 dan 2 itu penghimpunan simpanan dan penyalurannya itu dengan imbalan yang ditentukan oleh rapat anggota. Yang ditentukan oleh rapat anggota, dan imbalan itu dapat berupa bunga atau bentuk lain, ya, berupa prinsip bagi hasil. Jadi salah satunya adalah bagi hasil. Jadi margin fee margin fee, kemudian bonus, ya, itu bisa diterapkan dan tidak ada halangan dengan PP 9. Nah, sehingga lahirlah KSPPS dengan Permen 16, kemudian 11 dan 14 berikutnya. Dan ketika masuk ke saat ini, maka kita sudah melahirkan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 7 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan KUKM. Nah, ketika memahami kelembagaan koperasi syariah, maka kita jangan mendikotomikan koperasi dengan koperasi syariah. Karena pada dasarnya koperasi syariah adalah koperasi, ya, badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu apa? Ya, prinsip hukum Islam yang dilaksanakan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini ada di PP kita, ya, PP 7 ya 2021 kemarin. Nah, apa yang membedakan sebenarnya ketika format anggaran dasar di kementerian waktu itu memberikan selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga bisa menyantumkan
berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, karena dia prinsipnya prinsip syariah, ya. Maka prinsip syariah ini ya harusnya masuknya ke Al-Quran dan hadis, sehingga itu diperkenankan. Dan memang ketika di Indonesia ini kan karena waktu itu syariah tidak mau digunakan, Islam tidak mau digunakan dalam pelembagaannya, maka kata yang digunakan adalah syariah. Nah, koperasi syariah itu wajib menggunakan akad-akad syariah. Nah, saat ini akad syariah baru pada badan usahanya dalam pengelolaan. Ada akad simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan akad produk lainnya. Nah, sedangkan di badan hukum, memang kemarin sudah ada fatwa 114 ya, tentang syirkah. Nah, tapi kita memang meminta DSN untuk mengeluarkan fatwa terkait koperasi syariah. Nah, saat ini sedang finalisasi nih pembahasannya, ya, di mana akad syirkahnya, bagaimana akad permodalan dan kerjasama lainnya. Nah, kegiatan usaha koperasi syariah cakupannya sangat luas, ya, tidak terbatas. Dia bisa di sektor keuangan, bisa di sektor real bisa dalam aktivitas sosial, ya, ataupun bisnis. Jadi ruang lingkup kegiatan usaha koperasi itu sangat luas, ya. Sungguhnya di Indonesia itu badan hukum itu kan hanya koperasi dan perseroan, ya, dan seluruh aktivitas ekonomi, ya, sungguhnya bisa dimasuki oleh koperasi. Nah, saya baru kemarin ketika pembahasan fatwa, ternyata Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengizinkan badan hukumnya koperasi. Sedangkan pembahasan-pembahasan lain kita sudah memprotes nih, ketika koperasi tidak boleh digunakan untuk badan hukum kegiatan usaha lainnya. Jadi rumah sakit sudah bisa, lembaga pendidikan juga bisa. Nah, ini bisa digunakan melalui badan hukum koperasi. Nah, badan koperasi sebagai badan usaha itu bisa tunggal usaha dan serba usaha atau multi usaha, ya. Jadi ketika tunggal usaha, maka seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, dia hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kegiatannya selain usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah juga melakukan transaksi elektronik. Ini Permen 11 kita cantumkan transaksi elektronik, ya, bukan keuangan digital, karena saya menganggap transaksi elektronik ini lebih luas dan landasannya adalah undang-undang. Nah, landasannya undang-undang. Kalau transaksi simpan pinjam pembiayaan syariahnya itu adalah kewenangan dari Kementerian Koperasi, tapi nanti terhadap sistem dan pelaksanaan peralatan elektroniknya itu kewenangan Keminfo. Nah, sedangkan kalau keuangan digital itu murni kewenangan nanti ada di OJK, ya, perizinannya. Nah, kemudian kalau multi usaha, maka di luar non simpan pinjam ada konsumen, produsen, ya, pemasaran, jasa. Nah, ini jadi dalam satu koperasi bisa memiliki beberapa izin, ya, sesuai dengan KLBI. Dan di dalam koperasi multi usaha tadi atau serba usaha, bisa di dalamnya ada unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, kalau sebelumnya koperasi unit simpan pinjam pembiayaan syariah bisa didirikan oleh koperasi, dengan undang-undang atau PP yang saat ini, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu hanya bisa dibentuk atau didirikan oleh koperasi syariah. Nah, ini perdebatannya memang agak berbeda ketika masuk ke perbankan, ya, di mana kalau bank, ya, sampai dengan 2023 diperbolehkan unit usaha syariah yang di atasnya adalah
usaha konvensional, sedangkan usaha syariah di koperasi ini dalam praktek pembagian hasil usahanya itu tidak bisa berdiri sendiri, dia akan bercampur di koperasinya. Nah, itu yang menyebabkan tadinya KSP ya, kalau di kita akhirnya selain alasan-alasan dari sisi pemisahan yang sulit dari masyarakat, misalnya tidak menginginkan percampuran itu. Nah, kemudian dari sisi misalnya sekarang sektor real, ternyata sulit juga memastikan bahwa ketika unit simpan pinjamnya syariah, kemudian usaha minimarketnya tidak syariah, dan di dalamnya kalau dia franchise tidak bisa menolak barang-barang, memastikan bahwa barang-barang yang disediakan itu semuanya halal. Nah, inilah yang akhirnya dalam praktek kita regulasinya menekankan koperasi syariah sebagai badan usaha untuk pelaksanaan kegiatan usaha syariah. Nah, KSPPS, USPPS ya, ataupun nanti koperasi syariah, selain melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidangnya masing-masing, kalau KSP kan ini adalah simpan pinjam pembiayaan, itu dapat membentuk baitul mal ya, untuk menjalankan fungsi sosial untuk pemberdayaan masyarakat dan anggota koperasi. Nah, ini agak berbeda kalau baitul tamwil wajib ya, melayani anggota ya, sedangkan baitul mal itu bisa melayani anggota dan masyarakat. Nah, namun kedua aktivitas ini dua-duanya mesti memiliki izin. Ya, simpan pinjam pembiayaan syariah itu sudah ada KLBI-nya ya, untuk sekunder koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan sekunder unit unit simpan pinjam pembiayaan syariah, dan juga yang primernya. Sedangkan baitul mal harus mengacu pada undang-undang zakat dan wakaf, sehingga kalau untuk zakat bisa menjadi UPZ ya, UPZ atau nanti mitra pengelola zakat dari LAS. Sedangkan wakaf itu menjadi nazir yang terdaftar di BWI atau Kemenak, tergantung nanti aset wakaf yang dikelola. Nah, kegiatan usaha simpan pinjam ya, ini simpanan di koperasi umumnya biasanya tabungannya wadiah, namun juga tidak menutup kemungkinan nanti tabungan ya mudharabah ya. Nah, namun yang umum adalah tabungan wadiah ya, wadiah yan amanah atau yan damanah. Nah, dalam praktek memang yang yan amanah ini jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan terjadi ketika misalnya saya waktu itu di pasar ya, banyak ibu-ibu yang kulakan ya, ketika sore hari menitipkan uangnya di koperasi, paginya diambil untuk kulakan lagi, membeli barang-barang untuk dijual kembali ya. Sayuran yang kalau pagi misalnya ada pengepul yang naruh di pasar dan kemudian dibeli oleh pedagang kulakan. Nah, sedangkan untuk simpanan berjangka ya, bisa simpanan berjangka mudharabah ya. Nah, ketika simpanan berjangka mudharabah saat ini memang berkembang pula simpanan berjangka mudharabah mutalakoh ya, sehingga konsep misalnya peer-to-peer lending ataupun crowdfunding yang ada di lembaga pembiayaan itu memungkinkan kita laksanakan di koperasi ya. Nah, ini tentang digital tadi. Nah, kalau yang tadi misalnya peer-to-peer lending, apa bedanya peer-to-peer lending di lembaga pembiayaan dengan di koperasi ya? Kalau di koperasi itu simpan pinjam, kalau di lembaga pembiayaan itu pinjam meminjam.
Dan ketika di koperasi pengelolaannya on balance sheet, ya dia sebagai aset kelolaan, sedangkan di perusahaan pembiayaan kecenderungannya dia adalah off balance sheet, hanya menerima, mencatat pendapatannya saja, sedangkan asetnya itu ya tidak diakui sebagai aset kelolaan, dia hanya menerima imbalan. Ini perbedaan mendasar juga nanti terhadap imbal hasil ya. Nah, sedangkan juga ada konsep crowdfunding. Crowdfunding umumnya dilakukan di koperasi ya, koperasi syariah, khususnya dulu adalah Baitul Mal ya. Baitul Mal menerapkan crowdfunding ini udah lama sekali sebelum konsep itu muncul, karena Baitul Mal mengumpulkan dana infak sedekah ya, itu dikumpulkan dari yang kecil-kecil kemudian digunakan untuk membiayai kaum duafa. Nah, ini kan konsepnya sebenarnya crowdfunding seperti itu, dan itu bisa diterapkan di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Nah, dengan akad tadi yang muqayyadah, di mana orang anggota yang menyimpan sudah terikat terhadap penggunaannya. Nah, sehingga dia tidak pooling dana, ya. Resiko tidak dibebankan pada koperasi, tapi resiko bisa dikenakan pada anggota yang mengamanatkan. Ya, dalam praktek misalnya, kalau saya punya anak buah di kantor, kemudian saya melihat mereka membutuhkan kendaraan. Ketika kendaraan kalau dipinjamkan langsung uangnya dari saya, angsurannya bisa repot gitu ya. Yang baik potong gaji. Maka saya bilang ke koperasi di kantor, nih saya mau naruh simpanan ya, nanti di penggunaannya untuk anak buah saya beli motor. Tapi ketika itu maka resikonya kan dari kita sendiri, kita tahu nih anak buahnya kayak gimana, kemudian pembayarannya. Tapi pembiayaan di koperasi akhirnya jauh lebih murah dibandingkan ketika mereka ngambil di luar ya. Nah, ini yang memungkinkan dipraktekkan. Kemudian juga pinjaman ya, pinjaman kita ada Qardul Hasan, khasnya koperasi adalah Qardul Hasan. Kemudian transaksi-transaksi ini banyak transaksi akad yang dikeluarkan DSN pada tahun 2016 ya, sampai 2016-2017 kita keluarkan permen, ini kita masukkan kemungkinan atau peluang digunakan oleh KSPPS, USPPS. Kemudian apa hal mendasar kunci keberhasilan koperasi? Ya, pertama ada aksesibilitas. Ya, kemudahan anggota memperoleh layanan, jasa dan produk koperasi. Kedua, kualitas, kesesuaian antara produk jasa yang ditawarkan dan keinginan anggota. Dan ketiga adalah kuantitas, meningkatnya jumlah transaksi anggota dalam keragaman jasa dan produk. Dan yang terakhir adalah manfaat, terjadinya promosi ekonomi anggota, peningkatan kesejahteraan anggota. Nah, kalau ini mungkin aturan saya nggak mendasar, cuma ketika seringkali banyak pertanyaan, DPS itu wajib tidak Pak di koperasi? Maka ketika DPS adalah perangkat organisasi, keberadaan DPS adalah wajib. Keberadaan DPS-nya wajib, kemudian di situ ada orangnya, pengurus DPS-nya ya, anggota DPS-nya. Nah, seringkali pertanyaannya itu ada kewajiban DPS harus memiliki sertifikat diklat DSN MUI. Ada sungguhnya berapa ketentuan. Ketika DPS baru berdiri, ya, itu ketentuannya dia bisa memiliki rekomendasi DSN MUI atau MUI provinsi, kabupaten, kota, atau sudah memiliki sertifikat diklat DSN MUI. Ya, ketika ini baru berdiri, dibentuk dan diubah. Nah, ketika sudah lama, ya, DPS harus memiliki sertifikat diklat DSN MUI. Kapan kewajiban ini ditagih? Ya, ditagih ketika memang rekomendasi ketika baru itu
mensyaratkan waktu. Nah, di peraturan kita Permen tentang 11 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam itu dimintakan ketika membuka cabang. Nah, ketika ada program-program disyaratkan ketika menerima program. Jadi ketika mereka mengakses LPDB, oh belum punya diklat diklat DSN, maka kita wajibkan setelah menerima. Kalau dulu sebelumnya pada saat menerima nggak bisa, ya. Cuman di daerah masih sulit, akhirnya kita bilang setelah menerima diwajibkan mereka untuk melakukan mengikut sertakan DPS-nya di diklat yang diadakan di DSN UI. Nah, yang akan datang memang kita mengatur bagaimana standar kompetensi DPS itu dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Nah, apa perbedaan pengawas dengan pengawas syariah? Ya, pengawas itu melakukan perangkat organisasi yang menjawab pengawasan pengelolaan koperasi dari aspek kebijakan, strategis, dan pencapaian tujuan. Jadi ketika ada target berapa keuntungan, berapa penyaluran, ini adalah ranahnya pengawas koperasi. Ranahnya DPS adalah bagaimana pengelolaan dan pencapaian target-target tadi sesuai nggak, atau dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah nggak, patuh nggak terhadap prinsip syariah. Inilah tugas DPS. Dan pengawasan koperasi, ya, Dewan Pengawas Syariah dan pengawas ini mesti sinergi, ya, dalam hal manajemen, layanan produk, resiko, dan reputasi, ya. Kemudian pengawasan koperasi syariah dari mana saja? Dari perizinan, kepatuhan, akuntabilitas, dan pelaporan. Apakah DPS tidak terlibat dalam masing-masing ini? Ya, DPS harusnya juga ya terlibat dalam pengambilan keputusan, karena DPS adalah perangkat organisasi koperasi. Ya. Nah, untuk tujuan pengawasan atau apa ini tidak saya bahas. Nah, pengawasan oleh DPS dari kapan saja? DPS itu mengawasi tidak hanya di akad, tapi DPS mengawasi dari aspek awal perencanaan produk. Ya, dulu ketika CSI dipermasalahkan kemudian difatwakan haram oleh MUI Cirebon, ya, Cirebon, ketika saya periksa, ya mulai dari perencanaan produk bermasalah gitu ya. Perencanaan produknya ketika dia mengikuti bank, tapi terang-terangan gitu, price-nya muncul ketika di proposal produknya. Kemudian baru nanti kesesuaian akad. Kemudian juga ketika dalam penawaran pemasaran, ya, dalam leaflet, brosur, dan reklame iklan. Nah, seringkali dulu di awal-awal di 90-an ya, masih di tahun 90-an, saya masih nemui beberapa koperasi masang plang, ya, tentang nisbah bagi hasil yang ada tabelnya juga ekivalen dengan persen, ya, dan dipasang pada bulan berjalan, bulan saat ini, sehingga dari aspek penawarannya dia menjanjikan keuntungan yang setara dengan bunga akhirnya. Nah, ini tapi ke sini akhirnya disampaikan penawarannya historis. Kemudian dari sisi penyaluran juga angsuran keterlambatan pelunasan ini juga mesti diperhatikan. Mungkin terima kasih nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika kurang berkenan ya penyampaiannya, dan waktu yang mungkin panjang ya. Mungkin demikian, Mbak Ain. Ini nggak lupa namanya, nggak keluar nih. Pak Azhar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.